Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita belajar bersama tentang akhlak terhadap orang tua dan guru. Surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusaha lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Berbuat baik, berakhlak baik. Mengapa penting kepada orang tua? Karena ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, dan merupakan kunci keberkahan hidup dan yang ketiga bentuk syukur dan terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat memahami konsep akhlak terhadap orang tua dan guru dan mampu menerapkan akhlak tersebut dalam kehidupan. Akhlak terhadap orang tua. Bentuk-bentuk akhlak terhadap orang tua antara lain berkata lemah lembut atau tidak membentak setiap kita berbicara dengan keduanya. Selanjutnya, mendengarkan nasihat dengan patuh apabila beliau-beliau sedang menasihati kita. Membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi setiap hari kita harus peka terhadap apa yang harus kita bantu untuk mereka. Selanjutnya, mendoakan mereka. Terakhir, menjaga perasaan mereka. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka, karena kita tahu bahwa jasa mereka sangat besar. Kisah teladan cerita tentang keutamaan berbakti pada orang tua adalah kisah sahabat Uwais Al-Qarn. Beliau ini termasuk keluarga yang
miskin, mempunyai seorang ibu yang lumpuh, dan ibunya pernah bercerita kalau kepingin pergi haji, tapi karena ekonomi yang kurang maka tidak bisa melaksanakan haji tadi. Dan sahabat Uwais Al-Qarni sebagai anak yang berbakti pada orang tua, beliau melatih diri untuk supaya kuat menggendong ibundanya sampai ke Mekah. Itu bagaimana akhirnya Uwais Al-Qarni ini setiap hari menggendong kambing yang dipeliharanya ke atas bukit bolak-balik setiap hari. Dan setelah beberapa minggu, beberapa bulan kuat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni mengajak ibunya untuk digendong pergi ke haji, merupakan cita-citanya si ibunda. Dalam perjalanan Uwais Al-Qarni berusaha untuk kuat sampai punggungnya, kulit punggung terkelupas tapi tidak dihiraukan. Inilah kisah teladan seorang anak yang berbuat baik kepada orang tuanya. Akhlak terhadap guru. Bentuk-bentuk akhlak terhadap guru: memberi salam dengan hormat setiap bertemu, terus memperhatikan saat guru menjelaskan. Ini sangat penting karena saat-saat guru sedang transfer atau sedang memberi pengetahuan kepada muridnya, apabila muridnya memperhatikan walaupun tidak paham, tapi itu guru ridho, guru senang, dan ilmu itu akan mengalir kepada anak didiknya. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru. Jadi jikalau Bu Guru, Pak Guru sedang menasihati, sedang berbicara, sedang menjelaskan suatu ilmu, kita tidak boleh memotong di tengah perjalanan pembicaraan guru. Kemudian bertanya dengan sopan, yaitu dengan angkat tangan dan sebagainya. Kemudian mengerjakan tugas dengan baik, dan terakhir mendoakan guru. Selanjutnya, hikmah menghormati guru. Hikmah menghormati guru pertama adalah ilmu lebih berkah. Jadi sedikit apapun ilmu yang kita dapat, kalau kita memuliakan, menghormati guru yang merupakan orang yang nasrul ilmi, yang menolong kita dalam hal thalabul ilmi, maka ilmu kita walaupun sedikit akan berkah, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu otomatis karena ridhonya guru itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai ada hubungannya ilmu itu akan didapat dari ridhonya guru, otomatis ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membuka pintu kesuksesan ini. Jadi kita selama menghormati guru, hidup kita akan sukses.
Yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan dari adab terhadap orang tua dan guru adalah merupakan akhlak yang sangat mulia. Jadi berbakti, berakhlak dengan baik pada orang tua dan guru itu adalah akhlak yang mulia dan merupakan cerminan iman bagi seseorang. Jadi tolak ukur orang beriman itu adalah dia berakhlak mulia, berakhlak pada orang tua dan gurunya. Kedua, berbakti pada orang tua dan menghormati guru adalah kewajiban setiap muslim. Dan support spirit, jadikan akhlak mulia sebagai mahkota dalam setiap langkah hidupmu. Amin. Amin. Terima kasih.